Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ento Nadi dalam kuliah Mekanika Fluida 1. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang pengantar Mekanika Fluida 1. Baiklah teman-teman sekalian, adapun materi dalam satu semester ke depan, yang pertama adalah pendahuluan, kemudian ada statika fluida, dinamika fluida, kinematika fluida, analisis volume atur, analisis diferensial aliran fluida, analisis dimensional dan kesebangunan, aliran fluida viskos dalam pipa, dan aliran luar. Adapun referensi kita dalam mata kuliah ini adalah pertama buku Munson, kedua buku Fox, dan ketiga ada buku White. Baiklah, kita awali dengan pengertian dari fluida. Fluida, apa itu fluida? Fluida adalah substansi yang dapat mengalami deformasi secara kontinu atau mengalir di bawah pengaruh tegangan geser. Nah, bagaimana bentuk fluida? Fluida ketika dalam keadaan sulit bentuk strukturnya seperti ini. Kemudian ini bentuk struktur fluida dalam keadaan cair. Kemudian ini dalam bentuk dalam keadaan gas. Nah, ketika misalnya ini ada sebuah benda solid, itu kita berikan tegangan geser di sini sebesar gaya F, maka benda tersebut atau fluid dalam keadaan solid tersebut tidak akan mengalami deformasi. Artinya sangat kecil sekali terjadi deformasi. Nah, berbeda ketika sebuah fluida, misalnya ini air, kita berikan tegangan geser di atasnya sebesar gaya F, kita tarik ke kanan, maka fluida tersebut atau air tersebut akan mengalami deformasi secara terus-menerus sepanjang tegangan geser itu. Nah, di mana T0 tadi misalnya berubah menjadi T1, kemudian T2, di mana T2-nya akan lebih besar dari T1 dan lebih besar dari T0. Berikutnya, apa itu mekanika fluida? Mekanika fluida adalah cabang ilmu rekayasa yang mempelajari masalah gaya dan energi yang dibangkitkan oleh fluida baik dalam keadaan diam maupun bergerak. Ada kata kuncinya bahwa adalah masalah gaya dan energi. Nah, fluida itu sebagaimana kita ketahui dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu fluida cair dan fluida gas atau uap. Nah, ini fluida dalam keadaan solid, misalnya gula yang dipadatkan. Kemudian ini fluida dalam keadaan cair atau air dalam gelas. Kemudian ini fluida dalam keadaan gas atau uap kopi panas yang biasa kita minum sehari-hari. Fluida cair atau cairan itu bersifat akan mengikuti bentuk dari tempatnya di mana cair itu dituangkan. Kemudian tidak mampu untuk dimanfaatkan atau kita kenal dengan incompressible. Jadi fluida ini dalam keadaan gelas dia akan menempati bentuk gelas ini. Kemudian kita berikan beban misalnya 1 ton untuk memanfaatkan fluida ini, maka dia tidak dapat dimanfaatkan atau tidak dapat dikompres. Kemudian yang kedua itu gas atau uap. Itu bersifat dia bisa memenuhi seluruh ruangan di mana gas uap tersebut berada dan bersifat mampu dimanfaatkan atau kompresibel. Jadi ini uap memenuhi, misalnya uap atau gas memenuhi satu ruangan, misalnya volume 1 meter kubik, itu bisa kita kompreskan menjadi 1 cm kubik misalnya, seperti itu. Selanjutnya kita mempelajari tentang sistem dimensi. Dalam mekanika fluida sebagaimana kita kenal, itu kita mengenal dimensi dasar atau besaran pokok yang terdiri dari sistem MLT, kemudian kita kenal juga sistem FLT. Nah, untuk MLT ini terdiri dari panjang itu dengan
dimensi L, simbol L, kemudian massa, M, kemudian T, waktu. Kemudian kita kenal juga dengan sistem FLT, yaitu gaya, panjang, massa, dan waktu FLT. Nah, kalau kita lihat di tabel ini, kita akan melihat misalnya panjang itu L sama dengan sistem FLT dan sistem MLT juga L. Nah, kemudian misalnya kita lihat energi atau L, itu sistem di FLT itu F kali L. Kemudian di MLT itu ML 2T min 2. Nah, untuk sistem satuan, sebagaimana kita ketahui, itu ada sistem internasional, kemudian ada sistem British, dan sistem English Engineering atau EE. Untuk sistem internasional, itu pertama ada satuan temperatur, yaitu Kelvin. Kemudian ada satuan massa, kilogram atau kg. Kemudian ada satuan panjang atau meter. Kemudian ada satuan waktu, ada detik atau sekon atau lambangnya S. Kemudian ada satuan gaya, yaitu Newton, di mana F sama dengan MLT min 2. 1 Newton itu sama dengan 1 kg kali meter per sekon kuadrat. Kemudian ada satuan energi atau Joule, dalam kurung Joule. Dari energi sama dengan itu ML2 per T2 sama dengan FL, di mana 1 Joule itu sama dengan 1 kg meter kuadrat per sekon kuadrat, atau sama dengan 1 Newton meter. Kemudian berat suatu massa dari weight itu sama dengan ini gravitasi sebesar 9,807 itu per meter per sekon. Itu satuan dari gravitasi untuk persetujuan internasional. Selanjutnya kita mengenal satuan British atau Inggris, di mana satuan massa mereka menggunakan slug. Kemudian satuan temperatur mereka menggunakan Fahrenheit dan Rankine. Nah, berbeda dengan kita menggunakan derajat Celcius. Nah, kita tentu ini tidak bisa mengira-ngira, misalnya 100 derajat Fahrenheit itu seberapa panasnya. Nah, kita tentu tidak tahu. Sama juga dengan mereka, misalnya kita bilang 170 derajat Celcius itu seberapa panasnya. Nah, mereka tidak bisa mengira-ngira. Nah, itu mereka lebih familiar dengan Fahrenheit dan Rankine, sementara di kita itu lebih familiar dengan derajat Celcius. Kemudian untuk satuan panjang mereka menggunakan foot, kemudian satuan gaya menggunakan pound, kemudian satuan berat atau gravitasi itu 32,174 pound per foot per sekon. Kemudian satuan waktu sama di kita itu detik atau sekon. Selanjutnya ada satuan rekayasa Inggris atau English Engineering. Satuan massa itu berupa pound massa atau lbm. Kemudian satuan temperatur mereka menggunakan sama tadi dengan Fahrenheit dan Rankine, derajat Fahrenheit dan Rankine. Ini berlaku di Amerika, di wilayah Inggris. Kemudian satuan panjang mereka menggunakan foot, kemudian ada satuan waktu second, sama artinya dengan sistem British dengan II ini sama di
panjang dan waktu satuannya sama. Kemudian satuan gaya mereka menggunakan volt atau LV, terkadang juga menggunakan LVF. Saya kira itu untuk pertemuan kita hari ini. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.